Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Banyaknya sekarang netizen yang ngebully aura cinta begitu teman-teman ya. Ini mendapat perhatian dari salah satu anggota dewan begitu. Tapi anggota dewan ini sering mengkritik juga kebijakan dari Kang Deddy. Seperti kemarin kebijakan untuk penghapusan hibah begitu ya. Dan sekarang beliau mengkritik kebijakan atau statement atau apalah namanya di situ terkait dengan Kang Deddy kesannya mengintimidasi mungkin ya dalam kanal YouTube-nya Kang Deddy. Dan Kang Deddy langsung mengklarifikasi. Jadi ini menarik teman-teman ya, seperti apa sih pendampingan yang akan diberikan oleh anggota dewan ini kalau atas nama Ono Surono begitu ya, terhadap pendampingan hukum yang akan nantinya diberikan ke Aura Cinta terhadap masukan atau nasihat mungkin yang diberikan oleh Kang Deddy kemarin. Jadi mari untuk teman-teman ya, bagaimana videonya? Ini dia. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa diperlakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada 2 orang anak SMP yang tega menghabisi kakeknya gara-gara dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legends sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat Istimewa. Gitu sebetulnya ya, karena banyak sekali memang yang pro kontra dengan apa yang disampaikan kemarin dalam kanal YouTube-nya Kang Deddy. Ada yang menyebut itu sebagai intimidasi, ada yang sebut itu sebagai dialog begitu ya. Yang dimana setuju ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy. Memang harus diperlakukan sedikit lebih keras lah begitu ya terhadap bimbingan ke anak. Karena kalau terlalu lembek apa yang terjadi itu dia. Kan sekarang banyak sekali itu ya anak-anak kecil begitu, tadi juga dicontohkan begitu. Di samping banyak sekali di situ kita dengarkan anak SMP loh sudah melakukan tindakan mohon maaf ya kriminal begitu ya. Yang ini sangat menyakitkan kalau kita melihat itu begitu. Dan harapan kita ke depan bahwa itu tidak ada lagi. Dengan bimbingan, kalau sekarang kayaknya kita tidak bisa membimbing dengan lemah lembut begitu ya. Harus sedikit keras lah dengan tujuan baik bahwa ingin merubah anak itu ke perilaku yang baik lah, ke disiplin yang lebih baik, sehingga nanti dia bisa menghormati orang lebih dewasa dari dia bisa menghormati temannya, dia bisa menghormati kawan-kawannya sebagainya. Kalau kita lihat dari yang kemarin itu bahwa memang saya juga setuju dengan keberaniannya. Tapi kalau keberanian tidak didasari oleh etika, saling menghargai, itulah yang terjadi begitu ya. Dan coba kita dengarkan teman-teman ya pernyataan dari salah satu anggota dewan yang siap untuk memberikan pelindungan hukum terhadap Aura Cinta begitu. Yang dimana ini juga sekali lagi sering juga mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy. Ini dia. Terkait dengan Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, yang viral terkait dengan pembongkaran dan juga isu terkait dengan perpisahan. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di
di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Nah, tetapi apa yang kita temui sekarang, aura cinta sekarang sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap aura cinta. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Ya. Mereka kan hanya menguntungkan untuk dirinya supaya postingannya nih viral, mendapatkan keuntungan dari AdSense apa segala macam di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini akan merusak mentalnya aura cinta itu dan anak-anak muda yang lain yang ingin kritis. Dalam Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak, di sana ada diatur di pasal 6 hak-hak anak ya, yang meliputi nih ya, mereka mendapatkan hak dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Nah, apa yang terjadi saat ini, sudah ada eksploitasi terkait dengan kemiskinan, dan juga ada kekerasan. Maka di perda ini, siapapun yang mengetahui, ya ada perlakuan seperti itu, maka kalau mereka yang tidak memberitahukan, mereka akan diancam penjara 3 bulan dan denda 50 juta. Tapi saya yakin, ada pidana-pidana lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga PDI Perjuangan sedang melakukan kajian hukum untuk kita dampingi aura cinta tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kepada konten kreator siapapun dia, pejabat atau bukan, tobatlah. Tobat. Dosa Anda. Atau nuhun. Itu anak bagus loh. Itu anak cerdas sekali ya. Jarang anak yang seusia dia yang 16-17 tahun bisa sekritis itu. Makanya saya apresiasi. Saya pun berharap anak-anak saya bisa seperti itu kekritisannya. Terlepas benar atau tidak. Tapi di alam demokrasi itu wajar saja. Ya, rakyat mengkritisi kebijakan para pemimpin. Jadi sangat wajar, sangat alamiah. Nah, sehingga kita harus hargai betul itu. Tapi sekarang kan sadis sekali. Media sosial ini sadis sekali. Memframing atau bahkan membuli aura cinta ini ya, dengan hal-hal yang mungkin akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Ya, di mana dilarang kita-kita itu untuk mengeksploitasi kemiskinan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau mental para anak. Nah, tapi yang kita lihat sekarang, semua konten media sosial membuli aura cinta. Hal-hal yang jelek disampaikan. Dan ini pasti akan menghambat ataupun mengganggu ya, mental anak tersebut. Jadi saya minta stop lah. Konten kreator siapapun dia stop untuk memposting terkait dengan aura cinta. Jangan dieksploitasi kemiskinannya. Jangan dieksploitasi ya terkait dengan hak-hak yang berkaitan dengan anak. Karena saya pastikan yang Anda lakukan mungkin bisa menguntungkan Anda sekalian. Kalau konten yang berkait dengan bullying itu viral, menangis itu viral, marah-marah itu viral, bagi-bagi duit viral, maka jangan jadikan aura cinta ini sebagai bahan bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan media sosial Anda. Stop. Saya ingatkan, stop.
Ya mungkin bahasanya ya saling menguntungkan begitu sebetulnya ya. Aura sekarang bisa terkenal begitu karena sebelumnya juga Aura Cinta ini kan terkenal juga, tapi kita bantu untuk terkenal begitu ya. Tapi yang masuk dalam batas benar ya yang disampaikan oleh Kang Deddy begitu. Karena kalau kita lihat batas remaja itu kan sampai dengan 10-15 tahun lah ya. Tapi ini sudah 20 tahun, udah masuk dewasa lah begitu ya. Aura sudah masuk fase akhir fase remaja itu kan adalah 18-20 akhir, berarti masuk ke dewasa. Artinya bahwa mungkin ya kalau saya menyimpulkan itu sudah bukan anak-anak lagi begitu ya, sudah berakhir fase remaja dan ke dewasa karena mau kuliah kan, mau kuliah. Artinya bahwa jangan sekarang kita kalau konten kreator disalahkan untuk menguntungkan. Lah ini juga sekarang apa artinya begitu ya, sama juga untuk menguntungkan begitu. Bagaimana sekarang kalau kita tampil dalam situasi seperti ini. Begitu banyak di sana selain Aura juga yang mengalami hal itu begitu ya. Banyak sekali. Kenapa tidak bersuara di situ? Yang menarik kemarin, mohon maaf sebetulnya ada anak kecil. Itu kita sebut sebagai anak kecil. Yang mohon maaf ya, ada seorang si seragam coklat di situ juga dalam kutip membubun begitu. Kenapa kita tidak bersuara di gitu? Mana suaranya sekarang untuk memang kan yang namanya anak-anak ya siapapun itu, kalau anak-anak yang sudah masuk dalam perlindungan ya kita harus lindungi juga gitu. Kenapa sih sekarang juga ikut tampil dalam Aura ini? Karena apakah Aura sekarang sudah viral terus ingin viral juga kan? Ya keuntungan kita sama-sama saja. Kalaupun konten kreator di sana mendapatkan asen, Anda juga mendapat engagement juga begitu kan? Publikasi juga dilihat apa segala macam gitu kan? Ya sama, jangan saling menyalahkan begitu ya. Dan ada juga sebetulnya yang mendukung juga tindakan yang dilakukan. Tapi sekali lagi sebetulnya dalam segi keberanian saya pribadi juga mendukung. Tapi sekali lagi keberanian kalau tidak didukung dengan etika itu semua ditabrak kan konyol jadinya ya, kalau tidak menggunakan otak untuk berpikir, mempertimbangkan dan sebagainya. Main berani saja begitu kan bodoh jadinya ya. Ini salah satu juga yang membela apa yang dilakukan oleh Aura Cinta kemarin. Ini dia. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Sekali lagi bukan anak ya, sudah masuk dalam remaja begitu ya. Akhir remaja juga ini masuk ke dewasa, bukan anak. Umurnya 20 mau masuk 21. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Anak SMA ini yang hanya bertanya, di mana keadilan? Bukan anak SMA sekali lagi ya, ini sudah selesai SMA dan mau masuk perguruan tinggi, nganggur setahun ya, mau masuk UI ya. Silakan ditonton lagi videonya, ini mbaknya ini kok kurang informasi nih. Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah gitu, sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Demokrasi di negara Indonesia digusur karena menempati tanah milik pemerintah ya, bukan tanahnya. Kalau tanah pribadi sih ada masalah, tapi sekali lagi itu tanah pemerintah. Mbaknya nonton lagi videonya ya. Ya ini orang itu terlalu cepat menghakimi dan terlalu malas untuk mendengar, apalagi bagi seorang pemimpin. Kita sebagai warga negara tentu punya kepedulian ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Kang Deddy saya kira tidak perlu merasa terancam ketika mendapati ada banyak kritikan-kritikan, dan tidak perlu juga melakukan komunikasi defensif, apalagi sampai disiarkan melalui YouTube, lalu kemudian melalui seluruh akun media sosialnya Kang Deddy untuk menunjukkan bahwa Kang Deddy itu udah benar gitu. Justru ketika ada kritik, panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut. Sudah dipanggil kemarin ya, sudah dipanggil aja komunikasi aja, diskusi begitu. Ya karena sebelumnya anak itu speak up lewat sosial media, harus juga dibarengi diklarifikasi lewat sosial media. Begitu dong. Justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Dengan sikap reaktif, ini justru semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepala daerah tidak siap dikritik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Kurang demokrasi kayak apa sebetulnya ya?
Kan sering juga Kang Deddy mendapatkan kritikan. Saya tidak menyalahkan, saya tidak membagi antara ini dan itu, tidak ya. Tapi kalau kita berstatement juga harus kita tonton. Sekali lagi juga sering juga saya sampaikan sebetulnya, jangan menyimpulkan dari sudut pandang ya, dari satu sudut pandang begitu ya. Sayang sekali ya, kelihatan juga pinter apa segala macam, tapi kurang update baca nonton ya, baru menyimpulkan. Tapi video tadi dirujak oleh netizen sebetulnya ya, kayaknya Mas ini lebih cerdas. Anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapat. Anak ini mempunyai keberanian yang sangat luar biasa. Si ibu luar biasa, naona ibu, ada si ibu luar biasa, sudah tepat katanya. Iya mah, terus ketingali gitu. Terus gue tetehnya gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi geus mere kebijakan anu bener eta kurang kumaha memperingan gitunya sakabeh orang tua termasuk kuring masih kena boga anak sekolah gitunya. Eta sarua yang diringankeun eta kudu kitu teh. Bare kebijakan kitu teh seolah-olah Deddy Mulyadi tembung dikritis sebenarnya gitu. Nah itu sebetulnya ya, pertama memang dikoreksi adalah anak itu sama orang tuanya tinggal di tanah milik pemerintah ya, dan dari semua masyarakat di situ mensetujui untuk dilakukan penggusuran, dan Kang Deddy memberikan dana bantuan 10 juta begitu ya, kurang baik apalah gitu ya. Kalau kita lihat pemerintah sebelumnya, kalau memang karena kita menduduki tanah milik pemerintah, maunya pemilik tanah sekarang kan mau menggusur ya, siapa suruh tinggal di situ begitu, kecuali tanah kita begitu ya. Jadi sadar diri, dan apa yang terjadi sebetulnya ya, dia tuh speak up begitu ya, speak up di mana yang lingkungan menyetujui hanya dia saja. Jadi dengan apa harus membalas sekarang ya, dengan speak up juga di sosial media. Adakan pertemuan ya, Kang Deddy memanggil. Tapi apa yang terjadi di situ kita tahu sendiri, bagaimana kita menilai songongnya anak itu menanggapi, tidak ada etika dalam berbicara, tidak ada rasa menghormati terhadap pemimpinnya begitu kan. Itu yang menjadi poinnya. Kalau persoalan keberanian, sekali lagi secara pribadi saya juga sangat mengapresiasi keberaniannya. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan keberanian saja, tidak ada pertimbangan, tidak ada etika, bodoh jadinya, main tabrak-tabrak saja begitu. Dan itu yang menyebabkan sekarang posisinya lagi dirujak oleh netizen begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini akan selesai dengan sendirinya. Dan sekali lagi, sekarang Aura Cinta mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu viral, seviral-viralnya sekarang ya. Tetap jaga persatuan dan kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.